Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menghitung dengan rancangan bujur sangkar Latin atau biasa disebut dengan RBSL. Nah, di sini saya sudah menulis seorang peneliti ingin mengetahui karakteristik rasa gurih pada keripik yang dibuat dari 4 varietas pisang A, B, C, D. Berkaitan dengan hal ini, peneliti mengambil pisang dari 4 lokasi yang berbeda dan digunakan untuk membuat keripik dengan 4 formulasi perbandingan bobot, pisang kepok, dan pisang raja. Nah, di sini saya sudah membuat data. Selanjutnya, yang pertama yaitu jumlahkan dari masing-masing kolom dan jumlahkan dari masing-masing baris. Langsung saja, yang pertama kita jumlahkan jumlah kolom dengan memasukkan rumus sama dengan sum. Kita blok kolom 1 sampai 4. Enter. Maka hasilnya akan keluar dan ini langsung saja kita drag. Setelah ini kita menghitung jumlah baris. Kita menghitung jumlah baris dengan rumus sama dengan sum. Kita pilih baris 1 ditambah baris 2 ditambah baris 3 ditambah baris 4 sama dengan, maka hasilnya akan muncul. Lalu langsung saja kita drag juga, maka hasilnya akan ketemu seperti ini. Nah, setelah kita menghitung jumlah baris dan jumlah kolom, di sini saya akan menghitung semua jumlah baris, yaitu dengan sama dengan sum. Langsung saja kita blok, enter. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu di sini ada perlakuan A, B, C, D. Di sini kita akan menghitung jumlahnya. Kita akan menghitung jumlah perlakuan A, yaitu langsung saja sama dengan sum. Mohon maaf, langsung saja sama dengan kita klik A ditambah A ditambah A ditambah A sama dengan, maka hasilnya akan keluar. Selanjutnya kita sama menghitung jumlah perlakuan yang B, sama dengan kita ke baris A, ke baris pertama yang B ditambah B ditambah B ditambah B sama dengan, nah hasilnya akan keluar. Selanjutnya kita menghitung perlakuan jumlah yang C, sama dengan C ditambah C. Nah, yang terakhir kita menghitung perlakuan yang jumlah yang D, sama dengan di sini kita sudah mendapatkan jumlah dari perlakuan A, B, C, D. Selanjutnya kita menghitung rata. Langsung saja sama dengan blok jumlah dibagi 4. Enter. Selanjutnya juga sama dengan blok dibagi 4 sama dengan, juga sama dengan blok dibagi 4 sama dengan dibagi 4. Enter. Nah, di sini kita sudah menemukan jumlah dan rata dari masing-masing perlakuan.
ini kita lengkapi dulu untuk mengisi keperluan sumber keberagaman analisis variannya. Kemudian sekarang kita menghitung faktor koreksinya yang digunakan untuk mengisi ANOVA. Caranya menghitung FK yaitu jumlah dikuadratkan lalu dibagi 4 dikuadratkan sama dengan jumlah dikuadratkan dibagi 4 dikuadratkan sama dengan hasilnya menjadi 35167865. Nah, setelah kita mendapatkan FK, sekarang kita akan melengkapi data tabel sumber keragaman yang sudah dirancang seperti ini. Nah, pertama kita menghitung total terlebih dahulu. Sama dengan 4 karena jumlahnya 4 dikali 4 dalam kurung dikurang 1 sama dengan hasilnya 15. Selanjutnya kita menghitung DB barisnya, yaitu dengan rumus sama dengan kaunta kita drag nomor baris dikurang 1 enter. Hasilnya 3. Selanjutnya kita hitung DB kolom dengan rumus yang hampir sama, yaitu sama dengan count A kita drag formulasi dikurang 1 sama dengan 3. Hasilnya juga sama 3. Selanjutnya kita hitung perlakuan dengan rumus sama dengan count A drag perlakuan dikurang 1. Hasilnya akan tetap sama 3. Selanjutnya kita menghitung galat, yaitu dengan rumus sama dengan DB total dikurang DB baris dikurang DB kolom dikurang DB perlakuan sama dengan hasilnya 6. Nah, jumlah kuadrat total yaitu dengan rumus sama dengan sum SQ drag perlakuan dikurang FK yang tadi sudah kita hitung. Selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat baris, yaitu dengan rumus sama dengan sum SQ drag jumlah baris dibagi count A drag nomor baris dikurang FK. Selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat kolom sama dengan sum SQ drag jumlah kolom
dibagi kon A drag formulasi dikurang FK. Selanjutnya kita hitung jumlah kuadrat perlakuan sama dengan sum SQ kita drag jumlah dibagi kon A drag perlakuan dikurang FK. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat galat. Ini rumusnya sama seperti rumus sebelumnya, yaitu sama dengan JK total dikurang JK baris dikurang JK kolom dikurang JK perlakuan. Enter. Setelah kita menghitung DB dan JK, selanjutnya kita akan menghitung kuadrat tengah. Langsung saja. Kita menghitung kuadrat tengah baris. Sama dengan kita blok dibagi DB. Enter. Ini juga sama dengan JK dibagi DB. Enter. Sama dengan setelah itu kita akan menghitung F hitungnya, yaitu F hitung ini yaitu kuadrat tengah dari sumber keberagamannya. Langsung saja kita menghitung F hitung baris sama dengan kuadrat tengahnya dibagi KT galat. Enter. Ternyata juga sama dengan blok dibagi KT galat. Enter. Sama dengan dibagi KT galat. Baik, selanjutnya kita akan menghitung F tabel 5% dengan rumus sama dengan F inverse. Karena di sini kita pakai 5%, jadi 0,05 dibagi DB baris, DB galat. Sama dengan. Selanjutnya juga sama, F inverse 0,05 hasilnya akan sama semua.
Baik, di sini kita sudah mendapatkan sumber keberagaman dari derajat bebas sampai F. Kita untuk menentukan perlakuan-perlakuan mana yang berbeda. Di sini saya menggunakan uji beda nyata jujur atau BNJ. Nah, di sini saya sudah mengcopy perlakuan dan rata. Setelah itu urutkan data dari yang terkecil ke terbesar dengan cara blok perlakuan, lalu pilih data, lalu sort rata dari yang terbesar terkecil, lalu klik OK. Nah, setelah mendapatkan seperti ini, kita tentukan selisih dan dua rata, yaitu dengan rumus sama dengan dikurang perlakuan A dikurang perlakuan C sama dengan perlakuan A dikurang perlakuan B sama dengan perlakuan A dikurang perlakuan D. Nah, setelah hasilnya seperti ini, kita lanjutkan dengan menghitung selisih yang kedua, yaitu langsung saja sama dengan kita hitung perlakuan C dikurang perlakuan B. Selanjutnya sama dengan perlakuan C dikurang perlakuan D. Mohon maaf. Perlakuan C kurang perlakuan D. Yang terakhir sama dengan perlakuan D dikurang perlakuan. Di sini setelah kita mendapatkan nilai rata dan kita sudah menentukan dulu nilai dari BNJ dan nilai SY. Nah, setelah itu sekarang kita bandingkan nilai ini lebih kecil daripada nilai SY. Jika dia lebih kecil maka dikasih notasi NS. Jika ini lebih besar daripada SY maka dikasih notasi bintang 1. Nah, di sini saya akan membuatkan notasi untuk hidrat, yaitu sama dengan if plot maka di sini akan bintang 1. Langsung saja kita drag, hasilnya akan sama bintang 1. Nah, di notasi yang kedua juga sama. Jika nilai ini lebih besar daripada SY maka berpengaruh nyata. Jika lebih kecil maka NS, jika ini lebih besar maka bintang 1. Juga bintang 1. Ini bintang 1. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya sudah memberikan notasi. Jadi, perlakuan A dan C itu berpengaruh nyata terhadap rasa gurih. Perlakuan A, C dan B dan D itu berpengaruh nyata terhadap rasa gurih pada varietas pisang. Sekian video yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.